Baiklah, pada slide yang berikutnya ini adalah beberapa peranan dari makrofauna tanah dalam sistem tanah. Ya. Yang pertama, bahwa makrofauna tanah berperanan dalam proses pencacahan dan penguraian bahan organik serta pelepasan hara ke sistem tanah. Kita tahu bahwa beberapa dari makrofauna tanah itu memiliki sifat herbivora, sehingga dia memakan bahan organik. Pada saat proses konsumsi bahan organik tersebut, dia melakukan proses pencacahan dari bahan organik yang berukuran besar menjadi bahan organik yang ukuran lebih kecil, dan selanjutnya menguraikan bahan organik tadi sehingga melepaskan hara-hara ke sistem tanah. Selain itu juga makrofauna tanah berperanan dalam memangsa mikrofauna tanah. Ya, memangsa mikrofauna tanah. Seperti apa saja mikrofauna tanah yang mungkin dimangsa oleh makrofauna tanah? Kita tahu bahwa mikrofauna tanah itu bisa protozoa, bisa nematoda, bisa juga rotifera. Ya. Kita tahu bahwa protozoa bisa amuba, bisa juga flagellata, bisa juga ciliata. Nah, jadi keberadaan makrofauna tanah ini menjadi pengontrol, mengontrol dari populasi mikrofauna tanah, baik itu protozoa yang terdiri dari amuba, flagellata, dan ciliata, maupun mikrofauna tanah yang lainnya seperti nematoda. Ya, kita tahu bahwa ada beberapa nematoda yang merugikan bagi sistem tanah tanaman karena dia menyebabkan menyerang akar tanaman. Nah, keberadaan mikrofauna tanah seperti nematoda yang merugikan tersebut ini bisa dikontrol dengan adanya makrofauna tanah yang memangsa mikrofauna tanah, yang memangsa nematoda tadi, sehingga populasi dari nematoda terkontrol oleh keberadaan makrofauna tanah. Untuk itu kita harus menjaga keseimbangan, ya, keanekaragaman dari fauna tanah ini, baik yang mikro, meso maupun yang makro. Nah, terutama untuk yang makrofauna tanah, dia berperanan dalam mengontrol populasi dari mikrofauna tanah. Baik itu pengontrol dari populasi protozoa, bisa amuba, bisa flagellata ataupun ciliata. Juga dia bisa mengontrol dari mikrofauna tanah yang lainnya, yaitu nematoda dan rotifera. Selain itu juga makrofauna tanah berperanan dalam mengontrol mesofauna tanah. Ya, jadi dia pemangsa dari mesofauna tanah. Apa saja mesofauna tanah? Mungkin sudah kita jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya. Itu diantaranya ada Collembola, ada Protura, ada Diptura, dan ada Acari, dan yang lain-lainnya. Paling tidak kita sudah mengenal beberapa dari mesofauna tadi. Nah, mesofauna tadi ada mesofauna tanah, ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, apabila terjadi yang merugikan, maka kita perlu mencari pengontrolnya, yaitu dengan memberi kesempatan atau menambahkan makrofauna tanah yang memangsa mesofauna tanah tersebut, supaya ada pengontrolnya, supaya populasi dari mesofauna tanah yang merugikan bisa ditekan, bisa dikendalikan dengan keberadaan makrofauna tanah. Selanjutnya juga keberadaan makrofauna tanah berperan terhadap pengendali dari populasi mikroflora tanah, karena dia memangsa mikroflora tanah. Apa saja mikroflora tanah? Bisa bakteri, bisa fungi, bisa actinomycetes, dan bisa juga mikroalga. Ini pakai kata mikroalga karena alga ada yang besar, ada yang mikro. Nah, ini terutama untuk yang mikro, ya, mikroalga.
Selanjutnya keberadaan makropona tanah itu juga berperanan dalam membuat rongga-rongga di dalam sistem tanah sehingga menambah ruang-ruang pori di dalam tanah. Kita tahu dengan bertambahnya ruang pori di dalam tanah, apabila ada hujan maka akan menjadi tempat penampung air, sehingga dia bisa menyediakan air lebih lama di dalam sistem tanah. Selain itu juga apabila airnya mulai kosong karena air yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi, maka rongga-rongga yang airnya berkurang sudah turun, itu akan terisi oleh udara tanah sehingga memperbaiki aerasi tanah. Jadi selain dia menjaga kelembaban tanah, juga dia mengontrol aerasi tanah yang berkaitan secara tidak langsung melalui peranan makropona tanah dalam membentuk ruang-ruang pori di dalam tanah. Kita tahu beberapa dari makropona yang membuat ruang pori tidak hanya undur-undur tanah saja, dan juga ada kaki seribu yang masuk makropona tanah yang membuat ruang-ruang rongga-rongga di dalam tanah. Juga ada kelabang tanah yang membuat rumah dan berupa rongga-rongga di dalam tanah. Juga ada kumbang tanah, semut tanah, dan juga cacing tanah. Nanti akan kita bahas lagi. Akan kita lihat gambar foto bagaimana cacing tanah membentuk ruang rongga-rongga di dalam sistem tanah. Selanjutnya juga bahwa makropona tanah itu juga berperanan dalam proses pencampuran tanah. Terutama makropona tanah yang bergerak dari permukaan ke bawah masuk ke tanah bagian dalam yang lebih bawah. Di situ terjadi pengangkutan dan pencampuran bahan, sehingga dia membantu dalam proses pencampuran bahan-bahan di dalam tanah, material tanahnya, dan campuran antara bagian mineral dan bagian organiknya. Dan untuk tanah mineral, untuk tanah organik, pencampuran bagian organik yang lebih matang dengan organik yang setengah matang. Di situ terjadi proses pencampuran. Di situ ada peran makropona tanah. Nanti dan berikutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya.